Kayaknya mantra yang gue temuin dari buku itu doang. Jadi kayaknya mungkin gue ke-trigger dari buku itu. Terus ya udah gue masukin aja jadi lirik ya. Soalnya emang vibe lagunya itu cukup mistis ya. Iya. Buat kita yang mainin juga selalu kayak Setiap live tuh kayak auranya beda gitu Bener. rasanya. namanya 1/4 nggak ada maksudnya sebenarnya. Cuman backgroundnya gara-gara kita bingung mau ngasih nama, terus kita bikin undian di Blok S. Kita bikin undian, terus tukang nasi goreng tuh yang ngambil undian kita. Akhirnya kepilih 1/4. Nah itu namanya dari Audi. Tapi nggak ada arti juga sih. Nggak ada. Kita ngasal doang kayak ada nulis tempe, nulis apa gitu-gitu. Jadi kita akan terima aja apapun pilihan tukang nasi goreng itu. Lalu beneran gak sih? Beneran. Nih, kita lagi makan di Blok S di Bakso Iya. Joko gitu. Ada makan nasi goreng. Dulu nama band kita tuh Refine namanya. Iya, namanya Refine dulu. Itu juga namanya dari satpam gua dulu, satpam komplek gua. Udah nih kali ini kayak anjir bosen banget Refine gitu kan, gitu-gitu doang. Akhirnya bikin nama band baru kali ya, akhirnya ya udah undian kita. Awal berempat. Dulu ada basis kami juga Riga namanya. Dia sekarang biasanya aktif di belakang panggung lah sama Peace, Marotman gitu-gitu. Terus kemudian tahun lalu kali ya? Tahun lalu akhirnya Riga memutuskan untuk undur diri. Dia pengen fokus sama kegiatan dia lah gitu. Akhirnya kita jalan lagi bertiga. Tapi kita mulai dari SMP. Kita kenal dari SMP. Benar. Nah, band pertama tuh kita gua sama Bismo, terus ada Riga juga, terus ada Enrico Lembasir. Nah, itu kita satu angkatan. Akhirnya udah sempat pasang surut gitu ya. Benar. Kan Bismo SMA pindah ke Jogja. Pindah ke Jogja. Cuma akhirnya kayak ngapain lagi ya, akhirnya bikin nama 1/4 itu pas ketika Bismo lagi balik ke Jakarta. Pas album itu kita bareng rekaman Pots. Jadi adalah geng-gengan anak mudanya Potlot. Di situ ada Racun, ada MRT dulu. Nah, terus yang ngurusin kita tuh namanya Mas Awa lah. Si Mas Awa kayaknya iseng aja tuh ngirimin nominasi itu ke AMI. Akhirnya masuk. Lo ngomong dulu. Oh gua. tema EP-nya sih kita bagi jadi 2 tuh. Semoga beruntung dan nasib buruk. Terus ya kurang lebih semoga beruntung ngerangkum bagian yang sedikit optimis, nasib buruk bagian yang benar-benar ngedown-nya. Lebih darknya. Tapi kurang lebih ya kita ngebahas soal ketidakberuntungan aja sih sebenarnya. Lebih tepatnya kalau secara personal kami lagi di fase mau menuju 30, terus kami lagi ngelewatin obstacle-nya lah. Apa aja, banyak dari urusan keuangan, dari urusan hidup lah. Urusan Jadi hidup banyak, beda-beda. Untuk nyatuin kepala di band tuh terlalu banyak distraksi kehidupan sehari-hari gitu. Gitu. Jadi banyak kesulitan di situ. Salah satunya mungkin Riga akhirnya memutuskan cabut juga kayak pengen fokus sama hidupnya dulu lah gitu. Iya. Terus Levi juga sempat gonjang-ganjing mau cabut gitu. Cuman akarnya selalu dari kayaknya emang masing-masing belum settle sama dirinya masing-masing gitu. Jadi obstacle dan kendalanya tuh lebih dari situ gitu, bukan dari mana-mana. Klinik, literally klinik. Iya. Siapa dari lo berdua yang punya pengalaman klinik emang? Pengalaman klinik, gua ada. Sih. Dia bahkan ini pawang hujan. Oh, pawang hujan. Enggak. Gua bisa. Gimana gitu? Awal tuh dari lu, gue pengen punya lagu kayak band siapa gitu pakai bahasa daerah gitu, ya kan? Seingat gue tuh lu ngomong gitu mau. Jujur gue nggak ingat, tapi si klinik ini apa namanya, intinya cerita fiksi, tapi sebenarnya diangkat dari kenyataan. Jadi ini rekaan gue. Pura-puranya ada seorang anak muda datang ke dukun, terus dia ngasih tahu semua keresahannya dia. Terus dukunnya ngasih mantra, pas udah diaplikasiin mantranya ternyata nggak ada yang berubah sama hidupnya. Jadi klinik itu ngebahas soal itu. Karena klinik. Gak ada mantra lain tuh ya? Kayaknya mantra yang gue temuin dari buku itu doang. Jadi
kayaknya mungkin gue ke-trigger dari buku itu, terus ya udah gue masukin aja jadi lirik ya. Soalnya emang vibe lagunya itu cukup mistis ya. Buat kita yang mainin juga selalu kayak setiap live tuh kayak auranya beda, bener, gitu, rasanya beda. Jadi pas belum ada liriknya pun kayak anjing nih mistis banget nih lagunya nih. Yaudah beneran cocok sama tema yang pengen kita garap gitu. Oke. Lu nengok ke masa lalu tuh kadang-kadang tuh berbahaya. Apalagi kalau itu ngomongin soal pencapaian. Terus misalnya ngomongin soal negara, terus kita ngomongin soal negara, terus kita bernostalgia sama pemimpin-pemimpin lama tuh, nah itu berbahaya buat kita. Jadi ketika inilah MU zaman Sir Alex Ferguson. nah kayak gitu-gitu. Bahaya tuh. Kalau kita kejebak di masa lalu tuh berbahaya. Sebenarnya gitu doang, nostos dan nostalgia. Tapi lebih puitis untuk meletakkan itu gue pisah nostos dan nostalgia kayak gitu. Menurut gua kalau udah sampai di titik lu mengagungkan hal yang udah di lama itu berbahaya. Bahaya gitu. Lu ada baiknya juga ngeliat ke belakang gitu. Cuma maksudnya buat lu jadi lebih baik ke depannya gitu, bukan untuk mengagungkan kayak zaman dulu tuh begini, atau gua dulu kayak gini mantep banget nih gitu. Cuma kayak yang udah lewat ya udah lewat lah gitu. Ada masanya, semua ada masanya gitu. Ada waktunya. Bukan idealis sama realis sih. Menurut gue kayak harus gue tipe orang yang suka ngebalance both ways gitu ya, idealisnya, realisnya juga gitu. Cuman makin berasa ketika di umur sekarang ngeband gitu. Dulu kan pengennya wah sesuai yang kita mau gitu. Cuma makin lama gue juga makin capek gitu. Pengennya yang simple aja, yang gak mau pretentious, pokoknya yang keluar dari gue ya gue keluarin gitu. Jadi mungkin idealisnya gue lebih kayak jujur aja sih, tapi maksudnya nggak menutup kemungkinan sama hal-hal yang baru. Makanya di album ini kita juga banyak ngasih elemen baru gitu kan, kayak Mati Tertawa tuh kita pakai drum machine gitu kan. Terus banyak instrumentasi piano, keyboard, Hammond gitu. Jadi kayak kalau gue idealisme gue adalah gue suka nge-craft hal-hal baru yang di luar pakemnya 1/4. Jadi kayak kalau bisa gue push ke arah yang lebih baru, tapi gue dapet balance-nya itu lebih achieving buat gue gitu. Kalau kalah enggak sih, tapi mungkin berdarah-darah kali ya kalau lo mau idealis gitu. Kayaknya gitu aja sih. Kalau realis ada berdarahnya juga, tapi mungkin nggak separah kalau lo ngejalanin hal seidealis yang lo mau gitu. Iya. Akhirnya menurut 1/4 setuju nggak realis tuh ngalahin semuanya daripada lu nggak makan? Di umur ini iya, tapi mungkin nanti kalau di umur 40 gitu gue nggak tahu. Jadi mungkin bisa berubah. Habis di umur sekarang gue ngerasainnya kayak gitu. Nah, jadi gue nulisin kejadian yang dekat dan di situasi umur yang gue lagi rasain aja sih sebenarnya. Berarti sekarang lapar dan seni udah sejalan ya? Udah lumayan. Kita internal bilangnya Hakuna Matila. Karena judul awalnya itu. Cuma entah kenapa di saat-saat terakhir Bismo, gue mau judulnya kayak gini, kayak anjing mau ini ribet banget nih, orang mau nyari judulnya susah nih mau. Enggak, tapi ini sisi idealis gue nggak mau ngalah kan. Lagu yang judulnya ribet itu, nah saking ribetnya perasaan di lagu itu, gue nggak pengen itu punya judul yang spesifik. Itu ekspresi aja gitu. Iya, itu tanda baca itu ngewakilin emosi yang nggak bisa gue ekspresin pakai kata-kata. Jadi sebenarnya Hakuna Matila sih marah-marah aja sih intinya sama situasi. Kayak ini lo, kayak lu ngetik gitu. Kayak gitu. Sebenarnya ada cerita spesifik yang kita angkat, tapi kayaknya kita nggak bakal ngasih tahu siapa. Maksudnya buat kita bertiga aja. Cuman kita ngerangkum tumor untuk mewakilin umur di mana kita nyadar ada sesuatu yang salah sama tubuh kita, sama pikiran kita, dan beserta diagnosa medisnya. Jadi tumor untuk mewakilin itu semua. Tapi sebenarnya lagu itu berangkat dari orang terdekat kami. Jadi ya kita pengen buat lagu itu didedikasikan untuk orang itu gitu. Jadi buat lagu dedikasi ya. Pas setelah saya begini. Karena gua pun tahu nih orang bermasalah tapi nggak pernah mau cerita gitu kan. Akhirnya waktu itu dipancing sama Bismo kayak coba lu bikin tulisan dong gitu. Bikin tulisan, dari situ direspon sama Bismo jadi lirik. Dan pas kan gue emang bikin musiknya dulu,
Terus habis itu Bisma mau nulis lirik tapi pengen ngambil si perspektif nih orang gitu kan. Akhirnya lu bikin tulisan, ntar gue mau jadiin lirik. Akhirnya dijadiin lirik, nggak taunya pas kita workshop pun kayak aduh ngena banget lagi gitu. Iya. Akhirnya dijadiin. Jadi lagu favorit kami sih itu. Itu lagu favorit gue di album sih. Indah untuk dinyanyikan aja, untuk tonal suaranya tuh enak gitu loh. Lebih puitis, lebih kan ada gitu-gitunya kalau buat karya sini ya. Lebih ke sana kalau kenapanya. Tapi kalau sebenarnya gue juga ada mikir misinya juga sih, maksudnya salah satunya supaya orang nyari tahu, karena gue itu dari kecil kayaknya nggak terbiasa dengan akses. Terus kalau gue suka sama sesuatu, gue pasti cari tahu itu tentang apa dan sebagainya. Gue pengen orang-orang juga dapat hal yang sama kayak gue yang ngerasain dulu aja sih sebenarnya. Sama ini sih, emang referensinya tuh rada-rada beyond kalau gue kayak bacaannya lah, dengerin musiknya kayak. Jadi kadang gue sendiri sebagai bandnya, ini artinya apa gitu. Emang lu doyan apa sih, mau baca apa sih, mau? Baca apa? Makanya buku dia banyak banget bacaannya. Apa, lu sering baca apa sih? Makanya lu Buku. kata lu mantep-mantep gini. Buku terakhir gue udah lama banget sebenarnya nggak baca buku. Lu paling intens SMA, kuliah gitu. SMA sih paling intens baca buku. Ya. Kalau sekarang karena kerjaannya menulis, jadi ya pasti bacanya artikel, terus jurnal-jurnal yang kebutuhannya untuk pekerjaan aja sih. Tapi nggak ada yang, gue udah jarang punya waktu untuk beneran baca. Gue fun fact-nya gue baru ngelihat buku tulisan, jadi gue tuh biasanya nulis random words gitu di buku. Dari tahun lalu sampai sekarang baru 17 halaman. Jadi gue kayak, anjir, gue udah lama banget nggak nyentuh buku sama sekali, nggak nyentuh tulisan gitu. Karena dunia pekerjaan tai ini. Sekarang lu baca dan nulis hanya sekedar Bener, kerja. sekedar bekerja. kerja aja ya. Itu biasanya yang nemu juga orang lain tuh. Dulu di Pasya Falasi, Rio Tantomo nemuin 40 sekian kata pertanyaan di Pasya Falasi. Di sekarang kalau mungkin ada banyak kata mati, mungkin karena situasi gua menulis itu di periode yang pesimis banget. Emang natural aja keluarnya, periodenya, eranya lagi sangat depresi dan pesimis. Jadi yang keluar seperti itu. Songwriter favorit juga selalu berubah-ubah sih, tapi mungkin kalau Indonesia, kalau lirik mungkin standar Kugoran Prasad, Melancholic Beach. Ya. Lebih oke. Terus kalau luar ada rapper namanya KA itu juga keren. Atau Kay Tempest itu juga keren, rapper perempuan dari Inggris. Cuman maksudnya gue heavily influence sama siapa ya? Kalau songwriting tuh mungkin Beatles ada juga. Terus kalau Indo siapa ya? Gue jarang ke ini sih. Jarang punya satu, gue suka banget gitu. Gue lebih kayak menarik nih, bisa buat reference perempat, menarik nih, bisa buat, jadi agak comot-comot gue, jadi nggak terlalu punya yang satu gitu. Siapapun yang bagus lu dengerin lah ya. Jadi Mati Tertawa itu diambil dari buku ya? Satu anekdot. Dulu ada cerita Mati Tertawa ala Rusia. Ya. Terus sekarang berubah jadi terus ada versi gorong-gorongan namanya Mati Tertawa ala Soeharto. Ya. Nah, terus itu nyeritain soal Abuse of power kali ya? abuse of power, salah tangkap, dan pengalihan isu media. Jadi di situ pura-puranya nih negara lagi mengincar ya yang ditaruh Provokator. yang dikasih ke media lagi mengincar si A. Terus si A dilepas ke hutan. Terus si A sebenarnya nggak ketemu. Si A-nya siapa kita negara nggak tahu. Tapi si B ditangkap pura-puranya ini nih si A kayak gitu. Ketimpangannya berasa banget gitu. Maksudnya kayak orang nggak belajar pun ngeliat gitu, kelihatan. Ini buat gue yang maksudnya nggak terlalu ngikutin, buat orang awam lain yang nggak terlalu ngikutin tuh udah sampai berasa berarti udah keparahan menurut gue. Jadi apalagi kayak dinamika politiknya sekarang lagi beneran nggak kebaca nih, carut marut. Maksudnya semua kubu makin terang-terangan ngedepanin kepentingannya gitu. Kayak di mana yang kemarin kita lagi teriak-teriak minta keadilan lah ya, minta penegakan hukum yang benar, tapi yang di atas elitnya kayak sibuk itu aja, kayak kepentingan gue, ributnya malah bukan ribut kepentingan maslahat orang banyak gitu, tapi malah lebih kepentingan elit politik gitu. Cuman gue nggak tahu
Maksudnya itu apakah emang grand scheme yang lebih besar, yang lebih baik untuk kedepannya, gue nggak tahu juga. Karena kan emang selalu gitu ya, politik berlayer-layer gitu kan, kita nggak pernah tahu kedepannya ini untuk apa. Cuma ya belakangan ngerasa kayak, aduh ini terlalu belak-belakan, terlalu parah, kayaknya nggak etis deh gitu. Dengan ngelihat orang-orang pada mulai Peduli. bergerak dan turun ke jalan, kayaknya gue pengen juga orang-orang ngambil waktunya sejenak untuk mempelajari, karena sekarang informasi carut marutan ini bisa dicari lah, gampang dipelajarin lah. Terus jangan berhenti ngelawan aja sih, terus turun aja, karena kayaknya dengan orang-orang turun ke jalan tuh benar-benar ada harapan sekarang, walaupun gelap banget tapi ada harapannya. Enrico terlibat, beberapa lagu pun dia ikut terjun songwriting kayak Mati Tertawa gitu. Itu beneran dari demo doang, nggak tahu mau diapain, terus kita kerjain bareng. Gue sih cocok banget kalau kerja sama Enrico, karena di luar 1/4 gue pernah kerja musik bareng lah, producing macam-macam gitu. Dan kemarin tuh kenapa Enrico, karena menurut gue kayak 1/4 butuh touch yang lebih fresh, tapi anak-anak nih agak sulit nih kalau nerima orang baru yang tiba-tiba langsung obrak-abrik gitu. Sementara kalau Ico udah teman band dari SMP gitu kan, udah pada kenal Bismo kayak gimana, dan Enrico bisa tahu porsinya, kayak ini mah udah bagus nih, ngapain diapain, paling gue rapin dikit gitu. Jadi maksudnya di album ini kayak mungkin secara lagu kita bawa ke Ico tuh udah 80% jadi gitu sebenarnya. Cuma gue butuh touch yang lebih mantep gitu, tinggal di enhance sama Ico gitu. Berarti kalian berdua cocok ya sama Enrico ya? Ya, kalau gue mungkin Ico tuh gue teknis dan sebagainya nomor berapa lah itu buat Audi dan lainnya. Tapi kalau gue yang suka dari Ico tuh dia selalu rasa penasarannya sama karya kita. Jadi dari situ kebentuk komunikasinya, dialognya kebentuk. Kalau produser aja nggak kepo sama lagu kita, ya kalau kayaknya kerja doang gitu kayak nggak bakal ada dialog. Kayak gitu. Kalau gue sih tetap terbuka aja sih, maksudnya kayak mungkin di setiap tren, setiap hal-hal baru pasti ada relevannya kalau dicari gitu. Tinggal kita nge-twist aja gimana biar masuk sama moldingannya 1/4. Kayak drum machine, kalau drum machine kan kita nggak pernah pakai gitu. Cuman maksudnya sekarang semua band juga banyak yang udah elektronik gitu kan. Nah kita cari twistnya aja gimana supaya hal-hal yang baru ini bisa relevan di 1/4 gitu. Gue ada, tapi belum direspon sama anak-anak. Gue ngechat tuh, gue pengen banget nge-cover ini, ada 2 lagu. Satu Suri, yang Ether. Oke. Yang kedua itu Gombloh, Persada. Oh, kenapa? Karena secara gue tertariknya langsung ke lirik sama ke apa namanya, vokalnya ya. Nah menurut gue vokalnya itu masih sejalan sama cara gue bernyanyi. Terus kalau Suri sebenarnya punya sejarah juga sih sama kita. Maksudnya kita tumbuh bareng sama musik Suri. Ya. Jadi kayak bawain Ether di panggung dengan aransemen kita kayaknya akan sangat menyenangkan gitu. Gue di posisi sekarang 1/4 udah kayak platform buat gue main musik aja gitu. Jadi maksudnya nggak ada ambisi yang segimana, cuman kan capek kerja gitu ya. Pengen balik workshop gitu, dapet funnya di situ. Justru kayak emang wadah buat gue bikin netral lagi aja gitu dari kesibukan sehari-hari, stres sehari-hari. Ketika masuk workshop, ketemu anak-anak ya fun lagi gitu. Buat hiburan. Lu mau? Kalau bubar, kemungkinan besar kalau bubar gue mau dia akan tetap jalan sih. Soalnya kayaknya kita udah kayak tandeman bikin lagu banget. Gitu. Jadi kayak realis sih gue. Realis, dengerin realis ya lupa. Benar.